Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 kelas 12C akan menjelaskan tentang senyawa karbon atau senyawa turunan alkana. Baiklah, di mana senyawa karbon ini terdiri dari aldehida, alkohol, eter, asam karboksilat, ester, dan keton. Oke, alkohol yaitu materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita atas nama Bayani Rahman. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait dengan alkohol atau alkanol. Oke. Yang pertama dari tata nama alkohol atau alkanol ini untuk sistem namanya new phase. Yang pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung unsur OH. Jadi teman-teman bisa lihat di sini rantai utamanya adalah yang mengandung unsur OH ya. Itu adalah ciri khas yang terdapat pada alkohol. Dan yang kedua, gugus OH harus di nomor terkecil. Jadi teman-teman harus lihat di rantai utamanya ini, teman-teman harus melihat OH-nya, berarti itu yang dihitung dari yang terkecil, teman-teman, dari rantai yang terkecil. Oke. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, nama rantai utama diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan menggantikan akhir A menjadi alkanol ya, teman-teman mesti ingat 10 nama alkana di sana A-nya diubah menjadi ol. Oke. Kita lanjut ke penulisan nama, dimulai dari nomor cabang, nama cabang, lalu gugus fungsi, kemudian rantai utama, gitu teman-teman. Oke, kita berlanjut ke contoh. Kalau di sini namanya 1 butanol. Dimana mendapatkan 1 butanol ini? Yang pertama, yang kita lihat penulisan nama yang tadi, nomor cabangnya adalah 1. Teman-teman lihat kan? Di sini adalah 1, oke. Karena gugus fungsinya di sini kan terdapat di rantai yang pertama. Terus butanol, di mana yang namanya butanol ini terdapat dari butana, berarti yang rantai utamanya ini ada 4. Jadi nama di alkana tersebut adalah butana, tapi di kimia ini diubah menjadi A terakhirnya menjadi ol, jadinya butanol. Oke. Untuk yang kedua, di sini ada namanya nama lazim atau alkohol sederhana. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di lembar teman-teman, kan di sini profil alkohol, di mana ada di sana terdapat di materi penjelasan teman-teman. Di sini kan ada beberapa jenis seperti profil, isofil, sekbutil, tersier butil. Intinya teman-teman bisa melihat di sana, lalu digabungkan dengan senyawa atau gugus fungsi OH. Itu yang menjadikan alkohol ini, itu yang menjadikan apa ya namanya, salah satu ciri khas dari alkohol tersebut, teman-teman. Intinya teman-teman bisa melihat di catatan teman-teman di profil, isofil, sekbutil maupun tersbutil, gitu digabungkan dengan OH. Itu ciri khasnya alkohol. Itu saja. Oke, materi selanjutnya yaitu eter yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Titin Febrianti. Dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan eter. Eter ini tidak jauh beda dari alkohol. Nama UVEC itu pertama rantai utama, rantai terpanjang yang mengandung gugus OR, alkoksi. Alkana itu dirubah menjadi alkoksi. Terus yang kedua, gugus OR harus di nomor yang terkecil. Dan ketiga, jika gugus alkil memiliki jumlah atom C yang berbeda, maka atom C yang lebih sedikit menjadi gugus alkoksi dan alkil. Yang keempat, nama rantai utama diturunkan dari nama alkana yang sesuai. Yang kelima, penulisan nama dimulai dari nomor cabang,
nama cabang, nomor gugus fungsi, dan nama gugus fungsi, kemudian rantai utama. Di sini contohnya ini. Ini gugus rantai utama ini kan metana, tapi kita terlebih dahulu yang lebih kecil, jadi metoksi. Metana itu dirubah menjadi metoksi. Terus metoksi yang ini tuh metana. Yang kedua sama. Ini yang terkecil kita ambil di sini menjadi ini rantai panjangnya ke sini. Ini 2 kan. Nah, 2 metoksi. Terus ini 4 jadi butana, jadi 2 metoksi butana. Yang ketiga, contoh yang ketiga kayak gini. Ini tuh yang terkecil di sini, rantai panjangnya yang ini 1, 2, 3. Nah, ini yang 2 lebih dekat dengan ini, jadi etoksi. Jadi 2 etoksi, 2 metil, karena ada di sini 1 jadi metil, propana itu 3. Udah cukup. Baiklah, materi selanjutnya yaitu asam karbosilat yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Hilwa Syahzani. Dipersilahkan. Oke, saya Hilwa Syahzani akan menjelaskan bagian asam karboksilat. Tata nama asam alkanoat atau asam karboksilat. Nama IUPAT 1. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. 2. Gugus COOH selalu sebagai nomor 1. 3. Nomor gugus fungsi tidak perlu ditulis. 4. Nama rantai utama diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan memberi awalan asam. Penulisan nama dimulai dari nomor cabang, nama cabang, kemudian rantai utama, cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Seperti contoh nah, kosong-kosong yang kosong-kosong ini ditaruh C. Ini ada 4 kan. Asam itu wajib ditulis karena di sini berkata dan memberi awalan asam. Nah, di sini jadi asam wajib ditulis karena ini ada 4, jadi ditaruh butanoat. Nah, seterusnya ini COOH. C ini mengikat CH3 sebanyak 3. Kita tulis CH3 ada 3. Nah, urutan penomornya dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, di sini kita nomorkan ini nomor 1, 1, 2, 3. Nah, asamnya wajib ditulis karena ini metil, metil-metilnya sama-sama di nomor 2 jadi 2,2, karena 2 metilnya jadi dimetil. Ini ada 3 propanoat. Next yang ini yang kosong-kosong ditaruh C. Kita pilih yang terpanjang. Ini berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini metil, jadinya asam 3 karena metilnya di nomor 3 metil. Nomor 5 itu pentanoat. Udah. Oke, baiklah, materi selanjutnya yaitu ester yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja. Ester atau kata lainnya itu alkil alkanoat tidak jauh berbeda dengan
asam karboksilat, yang dimana dia mempunyai rumus umum CnH2nO2. Nah, dia itu mempunyai struktur umum yang sama seperti asam karboksilat, yaitu harus mempunyai COO. Yang dimana COO ini akan menjadi istilahnya penghalang antara alkil dan alkanoat, yang dimana alkil selalu berada di sebelah kanan dan alkanoat akan selalu berada di sebelah kiri. Yang dimana maksud dari alkil dan alkanoat ini yaitu dia itu akan sebagai pembeda di antara nama-nama tersebut. Sebagai contohnya yang kita mempunyai contoh C4COO, yang dimana artinya yang sebelah satu yaitu mempunyai satu senyawa C yang disebut metil, dan yang sebelah kiri mempunyai 3C yang dimana yang seharusnya mempunyai nama metil propana. Nah, karena di ester itu mempunyai struktur yang dimana yang sebelah kiri itu ditambahkan kata noat, jadi dari semula namanya itu metil propana menjadi metil propanoat. Nah, jadi seperti itu, sangat simple. Nah, dimana ester itu mempunyai nama IUPAC, yaitu ester dianggap sebagai turunan alkana diberi nama alkil dan alkanoat. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu alkil itu akan selalu berada di sebelah kanan dan alkanoat akan selalu berada di sebelah kiri. Dan yang kedua, yang disebut alkil pada nama tersebut adalah gugus karbo yang terikat pada atom O sebelah kanan, atau di sini kita sebutkannya itu R aksen. Nah, sedangkan alkanoat adalah atom C gugus fungsi ditambah dengan gugus R, itu artinya yang sebelah kiri. Nah, lalu yang ketiga, penulisan nama dimulai dari nama gugus OR aksen atau alkil. Berarti kalau kita ingin menulis suatu contoh senyawa, kita harus mulai menulis tata namanya itu dari sebelah kanan, yaitu dari alkil. Nomor cabang, nama cabang, kemudian rantai utama. Cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di tri tetra, tergantung berapa banyak senyawa yang ada di satu tatana senyawa, dan seterusnya. Kemudian penulisan cabang yang berbeda diturunkan sesuai dengan urutan abjad. Oke, langsung saja kita ke contoh kedua, yang dimana di sini kita mempunyai C4, yang dimana sebelah kiri mempunyai senyawa C ada 4 dan satunya lagi ada satu atom C, yang dimana kalau kita lihat di sini dia itu diskak oleh COO. Nah, lalu kita di sini harus sesuai tata namanya itu kita harus menulisnya dari sebelah kanan, yaitu dari sebelah kanan itu dari alkil, yang dimana di sini hanya ada satu C. Lalu kita bisa menulisnya etil karena dia itu tidak mempunyai senyawa yang lain, jadi kita tulis satu etil, atau satu tidak usah ditulis, kita langsung tulis etil. Dan lalu sebelah kanannya itu mempunyai 4 atom C yang semulanya namanya butana, karena di senyawa ester itu ditambahkan noat, jadi di sini namanya etil butanoat. Jadi seperti itu. Oke, materi selanjutnya yaitu materi aldehida yang akan dibacakan oleh Aulia serta Mesora. Dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang aldehida. Yang pertama, tentukan nama IUPAC. Rumusnya itu 1. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang kedua, gugus CHO selalu sebagai nomor 1. Yang ketiga, nomor gugus fungsi tidak perlu ditulis. Nomor 4, nama rantai utama diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran dari A menjadi al. Misalnya, butana menjadi butanal. Kemudian yang nomor 5, penulisan nama dimulai dari nomor cabang. Nomor cabang kemudian nama cabang kemudian rantai utama. Cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Contohnya yang 2-metil propanal. Kenapa dikatakan 2-metil propanal? Karena
ada satu cabang di nomor 2 yang dikatakan dengan 2. Metilnya itu karena 1 di cabang nomor 2. Terus contohnya yang kedua itu yang ini. Kan rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Jadi kita ambil yang terpanjang dari OH-nya, yang ini. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dikatakan 2 etil? Karena cabangnya itu ada di cabang yang kedua sehingga dinyatakan etil. Dan kenapa dikatakan 3 metil pentanal? Karena ada satu cabang di nomor 3, di C3. Karena itulah dikatakan 3 metil pentanal. Kenapa dikatakan pentanal? Karena kan ada 5 cabang C. Karena di A-nya itu diganti dengan al menjadi metil pentanal. Semula yang awalnya menjadi pentana, sehingga A-nya itu diganti al sehingga menjadi metil pentanal. Oke, materi terakhir yaitu materi keton yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Tuti Isnawati. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tata nama senyawa alkanon atau keton, yang dimana nama IUPAC-nya yaitu pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kedua, gugus CO harus di nomor terkecil. Ketiga, nama rantai utama diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi on, contohnya butana menjadi buntanon. Keempat, penulisan nama dimulai dari nomor cabang, nomor nama cabang, kemudian rantai utama, cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Contohnya yaitu 2, 4 trimetil 3 pentanon. Bisa dituliskan di sini CH3, CH3, CO, CH3 2. Kenapa di sini ditulis CH3 2 kali? Bisa juga di sini ditulis begini, tapi nanti kita pecah menjadi 2. Di sini bisa ditulis lagi CH3, di sini bisa ditulis lagi CH3. Nah, kita yang pertama itu kita menentukan gugus fungsi yang terpanjang, yaitu dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua adalah nama cabang rantai utama. Setelah kita menentukan rantai terpanjang, kita akan menuliskan dengan nomor cabangnya. Nomor cabangnya itu yang dimana ada nama cabang yang pertama itu di nomor 2, kita tulis 2, dan cabang yang kedua di nomor 2 juga kita tulis 2, dan nama cabang yang ketiga itu di nomor 4, kita tulis 4. Baru kita tulis berapa jumlah cabangnya. Di sini ada 3, jadi trimetil. Yang kedua tulis di mana ada CO-nya. Di sini CO-nya, O-nya ada di nomor 3, kita tulis 3. Baru tulis jumlahnya. Di sini jumlah C-nya itu ada 5, jadinya pentanon. Nah, yang kedua lazim atau trivial. Di sini ada tiga cabang, yaitu 1, 2, 3. Dimana O-nya ditempatkan di nomor 2, jadi ditulis di sini dimetil, dan yang terakhir di situ dituliskan keton. Oke, mungkin cuma itu saja penjelasan tentang senyawa karbon atau senyawa turunan alkana dari kelompok kami. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.